Sejarah Kejayaan Mataram tertulis dalam babat Tanah Jawi. Dalam ingatan orang tua tentang Prabu Brawijaya, Sang Kertabumi, Raja Majapahit, bahwa ia memperistri Putri Wandan dan memperoleh putra tampan berwibawa. Rupanya ia disebut Raden Bondan Kejauhan. Saat ia dilahirkan, Mojopahit telah mendekati kehancurannya. Karena itu dititipkanlah ia kepada Ki Juru Sabib. Apalagi karena ibundanya meninggal sewaktu melahirkan. Setelah mencapai usia remaja, Bondan Kejauhan dibawa ke Taruk untuk dibina jiwa dan raganya oleh Ki Ageng Taruk. Ketika di sanalah ia berganti nama menjadi Raden Lembu Petang. Adapun Ki Ageng Taruk itu sebenarnya putra Dewi Rasawulan, yaitu putri Tumenggung Tuban Wilatikta yang perkasa. Ia pun adik Raden Sahid, yang disebut juga Sunan Kalijogo. Ki Ageng itu menikah dengan Dewi Nawang Wulan, dan menurunkan seorang anak wanita bernama Dewi Nawangsih. Maka dengan Dewi Nawangsila, Bondan Kejauhan menikah, dan berputra Raden Getas Pandawa, yang lalu menurunkan Ki Ageng Selo, abdi setiap prajurit Kesultanan Demak. Ia cakap mengabdi, bahkan turut berperang melawan Mojopahit. Tetapi setelah tua kembalilah ia ke desanya. Di sana menulis sebuah papale untuk anak cucu. Dari Putri Sumedan, Ki Ageng Selo menurunkan 2 orang anak, yaitu Nyai Ageng Sahabat dan Ki Ageng Nis ing Lawian. Ki Ageng Nis adalah pengabdi dan pendukung Mas Karabet. Bahkan hingga naik tahta dengan gelar Sultan Hadiwijoyo. Karena jasa-jasanya dari Raja Pajang itu, memperoleh dukuh perdikan, yaitu Ngawian, di mana ia kemudian menetap hingga mangkatnya putra Ki Ageng Pengging yang bernama Ki Ged Pemanahan menjadi abdi Sultan Pajang dan diangkat menjadi kakak. Karena kasihnya ia selalu membela junjungannya hingga berani menghadapi Arya Penangsang dari Jipang Panolan, seorang musuh Pajang yang sombong dan angkuh sikapnya. Karena dukungan dari Kejur Mertani, Ki Penjawi dan Sutawijoyo, berhasil lagi Ged Pemanahan membinasakan Arya Penangsang yang gugur dalam kemarahan di aliran Bengawan Sore. Karena jasanya itu, maka Sultan Pajang menghadiahkan alas mental dan daerah Kadipaten Pati kepada Pemanahan dan kepada Penjawi. Demikianlah maka pada suatu hari yang penuh berkat, berangkatlah rombongan Ki Ged Kalas Mataram. Di situ ada di antaranya Nyi Ageng Yanis, Nyi Ged Pemanahan, Ki Juru Mertani, Sutawijoyo Putri Kalinyamat, dan pengikut setia dari Seselo. Ketiga itu adalah hari Kamis Pon, tanggal 3 Ropi lahir, yaitu pada tahun Jemawal yang penuh mengandung makna. Setibanya di Pengging, rombongan berhenti selama 2 minggu. Sementara Ki Ged Pertirakat di makam Ki Ageng Pengging, lalu meneruskan perjalanan hingga ke tepi Sungai Opak, di mana rombongan dijamu oleh Ki Ageng Karanglo. Setelah itu berjalan lagi demi memenuhi panggilan takdir hingga tiba di suatu tempat. Di sana mendirikan kota Gede. Semakin lama negeri pun semakin berkembang juga, malah dilengkapi keraton yang selesai dibangun tahun 1578. Di sanalah Ki Ged Pemanahan memerintah sebagai bawahan Pajang, hingga akhirnya pangkat dipanggil kehadirat Sang Pencipta, serta dimakamkan di halaman Masjid Agung di kota Gede. Pada tahun bercandra sengkala, lungat terus rumpaking pala, maka Ki Ged Pemanahan meninggalkan 7 orang anak. Pertama Mas Danang, yang disebut pula Sutawijoyo, dan sering dipanggil Raden Ngabai Loring Pasar. Kedua Raden Jambu, ketiga Raden Santri, keempat Raden Kedawung, kelima Raden Tompe, keenam istri Arya Dadap Tulis, ketujuh istri Tumenggung Mayang. Tersebutlah Sutawijoyo ditunjuk Sultan Pajang menjadi pengganti ayahnya dengan gelar Senopati ing Alago. Ia adalah pemimpin yang cakap dan prajurit yang gagah perkasa. Tegasnya pantas ia menjadi raja, sebagaimana yang dicita-citakannya. Sewaktu bertirakat di Batu Besar Lipura, ia mendapat wahyu bahwa akan menjadi raja yang menurunkan Wangsa Agung. Diperingati oleh Paman Ki Martani, ia menyusuri Kalihopa ke arah timur,
lalu bertapa di Laut Selatan, yaitu di tepi ombak yang menderu. Di tempat bernama Sawangan, di wilayah Kanjeng Ratu Kidul. Sementara Ki Juru Mertani pun memberinya dukungan dengan menjalankan prihatin tapa di lereng Gunung Merapi. Setelah itu berpisahlah mereka, mempersiapkan kebangunan Mataram, menjawab panggilan sejarah, memenuhi amanat leluhur segala adipati, penguasa dan tokoh sekitar Mataram. Ditundukkannya untuk menjadi pendukung usahanya, Ki Ageng Mangir, Adipati Kulon Progo, yang ingin merdeka. Dibinasakannya, walau dia adalah seorang menantu, yaitu suami Kanjeng Ratu Pembayun, Putri Senopati, yang suka supaya ayahandanya dan suaminya mau bersatu. Seterusnya Senopati pun memperkuat semua pasukannya, juga membangun parit dan benteng, seakan menantang Pajang. Setelah itu ditemukannya berpolu dan beratus halaman, tempat dituliskannya 1001 malam, alasan untuk tidak datang ke Pajang dan bersembah kepada raja. Marahlah Adiwijaya, Pajang menyerbu. Pertempuran pecah di Prambanan, gagah orang Mataram berjuang, maka Pajang pun mengundurkan diri. Pada perjalanan pulang, Sultan Hadiwijoyo jatuh sakit dan sangat parah keadaannya. Sewaktu tiba di kota, penuh hormat dan kasih, Senopati mengirimkan perjalanannya, malah menyuruh letakkan serumpun kembalian cinta berupa kembang selasih yang diletakkan di gerbang istana. Akhirnya pangkatlah Sri Sultan. Terbukalah jalan bagi Mataram, maka kemenangan Mataram itu terjadi pada tahun Saka 1508 dan diperingati dengan Candra Sengkala pada gerbang Masjid Agung. Setelah itu mulailah sang penemban Senopati berperang untuk menaklukkan daerah-daerah di tanah Jawa. Ia pergi bertempur melawan adipati-adipati di timur. Bahkan pernah juga berlaga melawan Pati. Berperanglah melawan Pragola pertama, putra Ki Benjawi. Demikianlah hidupnya penuh perjuangan, hingga ia mangkat pada tahun 1601 di Balai Kajenar, yang disebut juga Gedong Kuning. Seperti ayahandanya, ia pun dimakamkan di halaman Masjid Agung, di ibu kota Praja Mataram, negeri para perwira. Lalu naiklah raja baru, yaitu Mas Jolang, anak Kanjeng Ratu Pati. Ia mengenakan gelar Sunan Hadi Prabu Anyakrawati. Walaupun sebentar memerintah, ia pun sering bertempur melawan para adipati di timur dan di pesisir utara, serta terus berusaha menanam pengaruh di Sumatera dan Sukadana. Di bidang pengembangan, ia rajin memperindah istana, juga tekun mendorong perkembangan sastra. Sebagai contoh adalah menjadi majunya ilmu puryangan sebagai buah tangan hasil karya Ki Dalang Emas Panjang. Adapun Sunan Hadi Prabu Anyakrawati mangkat ketika celaka sewaktu melakukan perburuan di Krapyak. Maka ia pun disebut orang Panembahan Seto Krapyak. Ia dimakamkan di kota Gede bersama dengan seluruh keluarga istana. Lalu naik tahtalah Mas Rangsang, putra Prabu dari Kanjeng Ratu Pajang. Pembawaannya sungguh seperti Senopati Ing Alago. Dan sebagai imam disebut pula Sayyidin Panatogomo, Halifahtullah. Sedangkan gelarnya adalah Sultan Agung Prabu Anyakarakusuma. Ia adalah negarawan yang berkemauan keras dan bercita-cita keras. Bijaksana jujur, adil menyukai sastra, dan bertakwa. Sejak mulai memerintah tekun membina roda pemerintahan, memperkuat tentara dan mengukuhkan kehormatan Mataram. Kesiagaan kerajaan agung ditingkatkan, dan kewaspadaan dijaga. Sebab di mana-mana timbul tantangan dan perlawanan. Tahun-tahun 1614, Mataram menyerbu kota-kota Pasuruan dan Lumajang. Tetapi lalu mundur dikejar gabungan tentara Wetan. Pecah pertempuran di tepi Sungai Adaka. Dan Mataram pun jaya tahun 1615. Di bawah pimpinan Prabu Agung, Mataram menyerbu Winasabah. Kota benteng di Majagung diporak-porandakan, tetapi telah berkumpul di Lasem para adipati Wetan, dipimpin Dipati Surabaya, yang ingin menahan kemajuan Mataram. Tentara Mataram yang sedang kembali dikejar mundur hingga di Pajang, di mana tentara Wetan dipukul mundur, tidak menyerah. Pada tahun 1616, gabungan adipati Wetan ganti menyerbu di Siwalan Pajang.
Pecah pertempuran yang dimenangkan Mataram. Terus Mataram maju menyerang dan merebut Lasem. Dan pada tahun berikutnya menaklukkan Pasuruan. Hingga Adipatinya terpaksa lari ke Surabaya. Seterusnya pada tahun 1618, Pajang memberontak. Maka dijarah habis. Kotanya dihancurkan. Dan penduduknya digiring ke Mataram. Tahun 1619, pelabuhan Tuban dikepung selama berbulan-bulan. Hingga rakyatnya menyerah karena tak tahan derita. Tahun 1620 dan tahun 1621 Mataram menyerbu Surabaya. Tetapi gagal, sebab Selat Madura belum dikuasai. Dan bantuan pangan tetap datang dari para sekutu di Madura dan di Sukadana. Tahun 1623, Mataram menyerbu lagi dengan ganasnya. Habis rusak Jordan, Gresik dan seluruh kitaran Surabaya. Adipati Kendal pun dikirim untuk merebut Sukadana. Tetapi tetap saja, Surabaya tangguh bertahan dalam serbuan itu. Akhirnya gelombang prajurit Mataram menyapu Madura, Sumenep, Bangkalan, dan Sampang. Semua tunduk tanpa kecuali. Banyak para ningrat terbunuh, banyak pula yang lari ke kiri dan Banten. Setelah itu dikepunglah Surabaya, dan dibendunglah Sungai Emas, ditaburkan racun dan pisah. Pada akhirnya yang menggenang di kota. Ribuan rakyatnya mati karena penyakit dan kelaparan. Maka setelah bertempur dengan penuh keberanian dan kegagahan, akhirnya Surabaya tunduk dan menyerah kalah. Pada tahun 1625, yaitu di puncak kejayaan Mataram, dibuatlah meriam Pancaura sebagai lambang kekuasaan. Tetapi perang penaklukan oleh Mataram belum selesai, sebab tanah Jawa belumlah semuanya tunduk. Pada tahun 1627, Prabu Agung memimpin pasukan menyerbu Pati, karena Prakola kedua terlihat akan memberontak. Kota Pati dijarah habis, dan rakyatnya dijadikan tawanan, sedangkan keluarga Prakola pun sirna dari sejarah Jawa. Setelah itu, bersama tentara Sunda dari Ukur dan Sumedang, pasukan Mataram menyerbu kedudukan Belanda di Betawi dalam penyerbuan pertama di tahun 1625 dan dalam penyerbuan kedua di tahun 1626. Walaupun gagah dalam menyerbu, Mataram terpaksa mundur karena kuatnya pertahanan kota Belanda di Betawi dan jayanya armada laut serta mutakhirnya persenjataan. Beberapa saat setelah itu, bergolak pula daerah Kulon, karena Ukur dan Sumedang memberontak kepada raja. Maka dengan dukungan Panembahan Cirebon dan para umbul Sunda, menyerbulah Mataram dan memadamkan pemberontakan. Sedangkan Adipati Ukur pun dihukum mati. Tetapi Sultan Agung bukanlah hanya pemenang dalam perang, sebab ia juga menjadi pelopor pembangunan dan kebudayaan. Keraton didirikan, masjid diperindah, dan gerbang Tambaya dipugar. Ia menulis surat sastra kending tentang hal kebatinan, yaitu persatuan antara sastra aksara dan kending marifat. Ia juga menyatukan tarik sangka dan tarik hijrah, dan memadu perayaan grebek dan puasa dan mulut. Maka di masa itu, ia memerintahkan penulisan babat kejayaan. Walaupun semua berjalan dengan lancar dan baik, terjadi pula beberapa keresahan di Mataram. Pada tahun 1630, beberapa pengikut Tembayat dengan dukungan terpesona dan Kacoran memberontak, tetapi kemudian tunduk kepada kewibawaan Prabu Agung. Selanjutnya pada tahun 1636, Panembahan Kawisguna, yaitu keturunan Sunan Giri, menolak kekuasaan Mataram. Akibatnya Giri diserbu dan Panembahan dikalahkan. Pada tahun 1635, Mataram pun telah menyerbu Blambangan dan Panorokan yang kokoh bertahta karena bantuan Dewa Agung dari Delgel. Lalu pada tahun 1639, sekali lagi Mataram menyerbu ke timur. Setelah menang, ingin terus menyerbu ke Pulau Bali. Tetapi rencana dibatalkan karena banyak perwira telah gugur. Demikianlah Mataram itu pada puncak kekuasaannya besar, megah dan unggul di sebagian besar Jawa, serta dihormati oleh Jambi, Palembang, Banjar, dan Makassar, yang sering mengirimkan utusan dengan hadiah ke ibu kota.
Akhirnya pada bulan Februari, tahun Masehi tahun 1646, mangkatlah Sultan Agung dan dimakamkan di Mogiri, yaitu bukit pemakaman keramat keluarga, istana yang menjadi lambang dan tanda keagungan Mataram. Lalu naik tahtalah Pangeran Adipati Anom, putra Prabu dari Kanjeng Ratu Kulon, yang memerintah dengan gelar Susunan Amangkurat pertama. Pada dirinya itulah terhimpun riwayat dan sejarah keluarga dari pihak ayahandanya berdarah Senopati dan Pemanahan. Dari pihak ibunya, ia mewarisi darah para pemuka Sunda. Sebab ibunda Kanjeng Ratu Kulon bukan saja memiliki Batang sebagai tanah gaduhan, tetapi juga ia putri Panembahan Cirebon, yaitu Panembahan Ratu. Sedangkan Panembahan Ratu adalah turunan dari Syarif Hidayatullah, yaitu wali yang disebut Susunan Gunung Jati. Dan ibunda Gunung Jati adalah Nyi Rara Santang yang saleh, adik Panembahan Cakrabuana, yaitu Raden Arya Santang atau Haji Abdul Iman. Dan kakak Sunan Rahmat Suci, yaitu Raden Kian Santang atau Prabu Sagara. Maka mereka bertiga itu adalah anak Nyi Ratu Subang Karancang, yaitu santri wanita, putri Patih Mangkubumi dari Jaya Singapura, yang dijadikan istri oleh Prabu Siliwangi, Ratu Jaya Dewata, penguasa Parahyangan Sunda yang agung dan luhur. Disebut juga Sri Baduga, Maharaja Ratu Haji Pakuwon Pajajaran. Karena itu pada diri sang Adipati Anomlah bersatu darah Brawijaya, darah Mataram, dan darah Siliwangi. Adapun masa pemerintahan Susunan Amangkurat Engkaloko Mataram itu penuh dengan kemelut, bencana dan gejolak. Musuhnya banyak, baik dari luar maupun dalam istana. Baik di kalangan sentana raja, ulama maupun penguasa daerah. Dan sering pula mengalami pecahnya pemberontakan. Pada tahun 1647, Belambangan mengangkat senjata dipimpin Tawang Alun yang ingin merdeka dari Mataram. Maka terjadilah penyerbuan ke timur, dan pertempuran pun pecah. Banyaklah pejabat Mataram yang gugur dalam memadamkan pemberontakan. Demikian pula di Mataram, Pangeran Ali dibinasakan oleh para pengawal raja, karena dengan keris terhunus ingin membunuh Kakanda Prabu. Seterusnya, Amangkurat bersilang jalan pula dengan Pemanda Purbaya. Dan bahkan di kemudian hari dengan anak kandungnya, Adipati Anom, yang lahir dari Kanjeng Ratu Surabaya, putri Pangeran Paki, yaitu Adipati Surabaya yang dihukum mati Amangkurat. Maka dalam suasana kemelut dan pecah belah itu, kekuatan lawan perlahan-lahan mulai tersusul. Trunojoyo turunan Sampang dan Bangkalan membangkang, dibantu Kraying Kalesung, memimpin pelarian Makassar di Demang Basuki. Didukung oleh keluarga besar Kajoran di Klaten, yang dipimpin oleh Raden Kajoran Ambalit, yaitu Panuban Rama. Bahkan putra mahkota Adipati Anom mulanya bersahabat dengan Trunojoyo. Pada tahun 1675, serangan Madura dan Makassar datang melanda, dan secara singkat wilayah dari Gresik hingga Paceraikan jatuh di Madura. Trunojoyo mengambil gelar Panembahan Maduretna. Dengan restu Sunan Giri menundukkan kota Surabaya. Akhirnya bergeraklah tentara Mataram dengan dukungan pasukan Sunda di bawah pimpinan Pangeran Purboyo dan Adipati Anom yang bersetengah hati. Pertempuran pecah di Kegodok di sebelah timur Tuban. Mataram dikalahkan. Purboyo gugur dan Anom melarikan diri. Tentara Trunojoyo terus menyerbu dengan penuh semangat, hingga jatuh seluruh pantai utara, kecuali kota Jepara. Sementara itu Belanda ingin melihat Mataram berkuasa terus. Maka pada tahun 1677, menyerbu Madura dan merusak Maduratnya. Tetapi tentara Trunojoyo dan Gacoran telah memasuki Mataram, tanpa tertahan oleh para pangeran yang terpecah belah. Maka keraton dipleret pun jatuh serta dibakar habis. Seluruh harta kekayaan diangkat ke Jawa Timur. Dalam keadaan sakit, Susunan mengundurkan diri ke barat untuk meminta bantuan keluarga ibunya merebut Mataram. Dengan diiringi keluarga dan para pengawal yang setia, dilintasinya Pagelan, Pegunungan Gendeng, wilayah Banyumas, kemudian terus ke utara menuju daerah Batang. Sementara itu Adipati Anom bertobat dan menggabungkan diri
Lalu dari tangan ayahnya menerima semua pusaka keraton. Sebelum mencapai Tegal, Susunan Amangkurat meninggal dunia dan disemayamkan di sebuah bukit kecil di Tegal Arum, dan sejak saat itu disebut Panembahan Satu Tegal Arum. Maka hilanglah segala kebingungan dan kelesuan dari putra Sang Prabu. Bangkitlah semangatnya dan percaya wajahnya, karena wahyu keratuan disebutnya dirinya dengan gelar Susunan Amangkurat kedua, dan diterimanya pengakuan dari para pangeran dan penguasa. Pasir Luhur, Batang, Cirebon, Semarang dan Jepara mendukungnya. Juga diterimanya janji untuk membantu dari Belanda. Bersama pasukannya ia maju ke arah timur untuk merebut hak, tetapi tertahan di batas Mataram. Karena ulah Kakanda Puker yang dalam keadaan kacau telah mengangkat dirinya menjadi raja, maka Amangkurat Amral berbelok ke utara, menuju ke Jepara. Di sana menandatangani perjanjian dengan Belanda, dilepasnya seluruh hak atas Jawa Barat, dan ditanggungnya biaya perang. Kemudian Belanda merebut seluruh wilayah pantai utara, untuk diserahkan kembali sebagai milik Susuhunan. Raja Mataram sendiri merebut Kediri, di mana Trunojoyo ditangkap. Dengan kerisnya sendiri, Susunan menghukumnya mati. Lalu pada tahun 1680, Amangkurat mendirikan istana di Pajang Wanakarta. Dan pada tahun 1681, menerima penyerahan diri dari Kakanda Puger. Tetapi keluarga Kertosono dari Brantas dan Kajoran, dari Klaten. Begitu pula orang-orang Wanakusuman dari Gunung Kidul, dengan teguh meneruskan perjuangan mereka. Hingga kelak bergabung dengan Untung Suropati di tahun 1686. Susunan Amangkurat kedua memerintah hingga tahun 1703. Yaitu tahun di mana Sang Prabu meninggal dunia dan dimakamkan. Lalu naik tahtalah putra Sang Prabu, yaitu Susuhunan Amangkurat III, dibantu oleh Patih Nerangkusuma Panembahan, Cakar Ningrat, dan Untung Suropati. Raja muda itu ingin mengikis habis separuh Belanda di Mataram. Pamanda Puger yang ingin menjadi raja merasa dicurigai. Maka larilah ke Semarang untuk meminta bantuan Belanda. Kembali bersama Belanda ke Mataram, ia mengangkat dirinya menjadi raja, disebut dengan gelar Sinuhun Pakuwono pertama. Sedangkan Amangkurat ketiga dan para pengikutnya lari ke timur, untuk meneruskan perjuangan melawan Belanda bersama Suropati. Setelah Suropati gugur pada tahun 1706, Susunan terus melawan hingga tahun 1708. Yaitu ketika ia menyerah kepada Belanda. Seterusnya ia diasingkan ke negeri Thailand. Hingga mangkat di sana pada tahun 1737. Di negeri Mataram, Pakuwono pertama diikuti oleh yang kedua dan yang ketiga. Maka pada masa Pakuwono ketigalah, Pangeran Mangkubumi memberontak karena ia tak terkalahkan. Diadakanlah perjanjian Giyanti pada tahun 1755. Mataram dibagi menjadi dua, yaitu Surakarta dan Yogyakarta. Di Surakarta berkuasa Wangsa Pakuwono, dan di Yogyakarta Wangsa Hamengkuwono. Selanjutnya terjadi lagi pemberontakan oleh Raden Mas Yahid, putra Mangkunegara, yang selama masa peperangan disebut Pangeran Sampriyowo. Ia pun tak terkalahkan. Sepak terjangnya benar-benar perkasa. Pada tahun 1757, diadakanlah perjanjian Salatiga antara Raden Mas Sahid Kasunanan dan Kompeni Belanda, di mana disepakati bersama pembentukan wilayah Mangkunegaran. Terakhir adalah pembentukan wilayah Pakualaman. Suatu Inggris menguasai Jawa dari tahun 1814 hingga tahun 1818. Ketika itu Pangeran Natakusuma dianggap berjasa. Dia diangkat Gubernur Jenderal menjadi Sri Pakualam ke-1. Demikianlah berlalu kebesaran dan kejayaan Mataram untuk dikenang oleh semua orang yang menjadi pewarisnya. Sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Nantikan pembahasan-pembahasan menarik berikutnya tetap di channel Kitab Mawas Diri.